21 sampai sejauh mana amal kebaikan kula dhateng panjenengan sami bahasane apa wis akeh apa belum, artinya kebaikan dengan kejelekannya nek dingen dhewe, dipikir-pikir dhewe, diamati dhewe wis akeh kebaikane apa belum. Menawi dereng pramila monggo wonten ing kesempatan menika menawi di awal-awal para kote, para musad, para ceramah, para dai, para tukang-tukang khotbah mereka selalu mengajak untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila nek ngene daerah ngen kula menika Bapak Ibu, iki wong sing diarani wong takwa iki nek biasane ono malah titikane iki dohire. Ibu kok diarani titik dohire. Nek piyayi iki gane nggo baju koko sing nek gulune kados sing londo ngeten iki. Terus biasane malah senenge bebetan. Nganti-nganti ya nganggo tasbih, iki nganggo ngaku kono entuk gelar. Wah, bapak santrine gede iki, Pak takwa iki. Santrine gede, malah diceluk abah ya. Lah padahal napa nggih? Kula panjenengan sami memandang takwa iki diukur saka baju, saka pakaian. Berarti kula panjenengan sami mudah tertipu. Padahal yang namanya takwa niku napa? Nabi ngendika sambil memegang dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Bahwa takwa itu ada di dalam dada. Jadi bahasane ngoten sing tepak ngoten nggih. Kula panjenengan sami iki ora ngerti ABC iki jane takwa apa ora. Ngertine ngono ya terus didelok dohire, glegere. Anggere siapa yang sekilas glegere itu orangnya menjalankan perintah tinggal larangan ya ngertos kula orang bertakwa, tapi takwa yang sebenarnya yang tahu adalah pribadinya masing-masing. Andai kata takwa itu bisa dilihat, tentu saja Nabi Muhammad tidak tertipu. Kenapa kok sampai bisa tertipu? Ketika pada suatu saat atau suatu hari diminta untuk mengirim dai atau tukang-tukang ceramah atau ustaz untuk mengisi pengajaran untuk memberi ilmu kepada kampung halaman yang jauh dari tempat tinggal Nabi. 70 orang itu hafal Al-Quran semua. Ketika sampai di tengah perjalanan ternyata dibunuh. Nah kalau tahu bahwa itu orang-orang bertakwa kan mesti Nabi tidak tertipu. Dan ketika tertipu dan sahabat 70 orang yang dibunuh itu, Nabi itu rasanya ya sangat gelo sekali, sangat besar sekali. Biasanya ya merokok jenis-jenis. Dan pada waktu itu sampai Nabi minta kepada Allah yang supaya orang-orang yang membunuh itu supaya dihukum yang sekeras-kerasnya. Jadi surat Al-Imran 128 Mas Herman belum dibaca. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 128. Surat Ali Imran ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Ini tuh Bapak Ibu, bila sebenarnya setelah ditipu orang yang zalim tadi, yang orang 70
yang hafal Al-Quran semua itu tadi, Nabi Muhammad berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang-orang yang membunuh 70 orang itu supaya disiksa atau bahasanya dibalas dengan seberat-beratnya. Ternyata Allah menjawab, itu bukan urusanmu Muhammad, nanti saya ampuni atau saya siksa itu urusan saya. Nah setelah itu dan Nabi ya berhenti ya turun. Pada waktu itu ketika kejadian seperti itu Nabi Muhammad pun berdoa melakukan yang namanya itu doa kunut. Doa kunut pada waktu itu dijalankan atau dilaksanakan oleh Nabi tidak cuma setiap subuh, sholat 5 waktu itu kunut semua, diberi kunut semua. Dan setelah itu tadi, setelah sampai kurang lebihnya 1 bulan, turunlah ayat ini tadi. Turunlah ayat, dan akhirnya Nabi berhenti tidak memakai kunut. Nah sampai sekarang ini tentang kunut ini ada beberapa umat Islam yang memahami tentang kunut ini, yang namanya khilafiyah. Ada sebagian yang berpendapat yaitu setiap subuh pakai kunut. Ada yang sebagian lagi, yang satu lagi yaitu setiap ada musibah seperti ketika corona ini. Ketika corona ini, ketika saya melaksanakan sholat Jumat di sebelah balik desa itu, setiap Jumat dia pakai doa kunut, namanya kunut mutazilah, Mas. Ketika ada musibah itu, itulah pemahaman berbagai umat Islam. Yang terakhir ada, karena selama ini Nabi pernah menjalankan, tapi setelah disuruh berhenti, ya berhenti, tidak melaksanakan sampai sekarang. Dan termasuk pendapat yang ketiga, termasuk pulau panjenengan yang melampaui buat ini, ketika kita melaksanakan sholat itu tadi. Nah, sing melaksanakan nganggo kunut, oh ini NU. Oh, sing melaksanakan kunut enek musibah, oh ini Muhammadiyah. Tidak memponis jenis-jenis atau kelompok-kelompok atau ormas-ormas itu. Ya, pokoknya intinya umat Islam memahami 3 itu. Bagi kita karena berpaham, karena Nabi setelah disuruh berhenti, kita juga ikut berhenti karena Nabi disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhenti, ya akhirnya kita ikut berhenti. Yang lain karena berpendapat karena Nabi pernah menjalani, saya tetap akan menjalani. Ya monggo saja, karena kita tidak ketemu satu sama lain, saling menghormati. Dumateng para bapak dan ibu ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun wonten ing kesempatan sonten menika brosur mukasabah kalau 3 minggu yang lalu menika dereng sempat dipun bahas kalian Pak Ustaz. Untuk minggu ini karena tidak ada brosur. Untuk minggu kemarin brosur Qalbun Salim sudah dibahas oleh Al Ustaz. Walaupun belum selesai, tapi Al Ustaz masih sanggup akan menyelesaikan. Untuk sementara ini coba dibuka Mas Irfan brosur Qalbun Salim halaman pertama, nyuruh dengan Mas Ganten. Qalbun Salim apa? Anu seneh muka sabar. Dari apa? Nggih, satu lembar dari awal terus dibaca. Nggih. Muhasabah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di penghujung tahun ini mengingatkan kita akan semakin bertambahnya umur kita. Tetapi pada hakikatnya kesempatan hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Yang berarti pula kita semakin dekat dengan kubur. Oh, mantep. Bapak Ibu yang kula hormati, bilih wonten ing
kesempatan mereka dari tahun 2021 kita melangkah ke tahun 2022. Berarti umur kula panjang sami tambah. Hakikatnya kula panjang sami berarti berkurang. Contoh ingkang gampil dipun tampi misalipun cara ngerti ngoten nggih, cara ngerti umur kula panjang sami, ngomong ngerti umur kula gampangane 70 tahun. Ketika sampai hari ini saya sudah umur 50 tahun. Berarti tambahnya 1 tahun berarti 51 tahun. Berarti 70 dikurangi 51. Akhirnya kesempatan itu kan berarti kurang ya. Berarti kurang. Nah ketika kesempatan itu panjang sami kurang berarti usia bertambah dan kita terkubur semakin dekat. Dan mestinya umumnya wong di luar sana tambah umur ini malah senang-senang. Ya malah rotinya gede-gede. Wes ngono kae. Lah pada saat tapi ki tambah umur ya paling biasane karek nek cara umur 70 wis swidak 9 punjul 11 bulan pirang dino ngono kok malah seneng-seneng padahal karek sesore nyuk nang kubur kok malah seneng-seneng kan kudune mikire ngoten. Seharusnya tidak senang-senang. Seharusnya apa to sing tak nggo sak nyuk karek sesuk ki amal kebaikane kalau kejelekane wis akeh kebaikane apa ngono kan kudune ngono. Pada umumnya di luar sana ya ngono kae. Nah, kita yang orang-orang notabene orang yang ngaji, nah itu mestinya kita berprinsip atau berpaham beda, tidak seperti itu. Maka diperhatikan Mas. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang banyak sekali. Yang sungguh kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Terus, di antara sekian banyak nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita ialah kita hidup di dunia ini. Dunia memang indah, sangat menarik, akan tetapi jangan sampai keindahan dunia ini membuat kita lupa kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiiju fatara musfarran thumma yakunu hutama. Fabil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang menanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. oh iya. Kemudian kalau Bapak berpikir tentang saya hormati, beliau dari surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 20 ini, sampai dijelaskan bila banyaknya anak, banyaknya harta, tingginya jabatan, mungkin ya, niku semuanya adalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau jawaban sami di bondo, di turun, di anak yang dibangga-banggakan, di anak buah dan lain sebagainya itu adalah kesenangan yang menipu.
Jadi kalau dia panjang sami sepiro tuh senenge wong duwe pajero niku nek telung tahun setahun kuwi wis ra seneng amarga wis duwe enek model produk barune jadi wis ra pati seneng. Napa malih sepiro tuh senenge orang yang menjadi pejabat misalnya jadi wali kota, bupati atau gubernur dan lain sebagainya. Katakanlah kesenangan orang menjadi pejabat itu bupati wali kota 5 tahun. Ingin yang kedua, tapi nyalon lagi. Setelah nyalon belum tentu jadi. Lanjut kesenangan yang sangat terbatas, tapi kesenangan yang sebentar. Untuk surat Al-Hadid ayat 20 ini masih dikuatkan ayat atau surat yang lain. Jadi kembali ke atas Mas Irfan, surat Al-An'am ayat 32, surat ke-6 ayat 32. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ini Bapak Ibu ya, sampun 2 ayat yang satu sama lain artinya sama. Bahwa kesenangan itu dalam panjang sami itu yang menerangkan tadi ada yang menipu, ada yang permainan. Mas tidak ngantuk jadi kalipan ini. Ada nama game permainan. Nah permainan itu game ketika keluarga panjang sami di saat yang lalu dan nanti tinggal ibu lagi. Ketika Indonesia melawan Singapura ini, pemain ini karek songo. Ini main kalah Indonesia. Main kalah dalam mereka terakhir iso lebuke akhirnya podo. Setelah sama-sama ada perpanjangan waktu. Setelah perpanjangan waktu disitulah Indonesia sakit apa niku ngegulke akhirnya terakhir 4-2. Ya seperti itu permainan itu ya setelah selesai ya tinggalahnya sama dengan kehidupan di dunia ini seperti permainan. Nanti kita wis ngumpul ke bondo, ngumpul ke wis niko-niko dari sedikit nanti jadi rumah, jadi mobil, jadi sawah. Setelah meninggal kita tinggalkan, tidak ada yang dibawa sama sekali. Saya yakin Bapak Ibu sering takziah ketika mengantarkan orang yang sudah meninggal itu yang menemani adalah 3. Yang satu ahluhu ahli warisnya, yang 2 maluhu hartanya, yang terus amal kebaikannya. Hartane mau di Fortuna, mau di Pajero, terke ya kok tekan jaban kuburan kono. Kok nek rampung ya digo mulai. Warise yo ngono. Ketika pas itu kadang nek daerah kene kula sing pernah terjadi. Wah, aku melu le, aku melu. Pak kuburan iki nangis ngono iki. Pomo ditegeli ngono. Endi sing melu? Aku elu kok nanding itu mesti juga gitu. Akhirnya nopo? Warise juga pulang. Yang terus amal dulu, itu amal kebaikannya pulau Panjang Sami. Jadi nopo ya? Pulau Panjang Sami hidup dunia ini boleh senang harta, senang mas-masan, senang mas-masan ini harta jadi ya. Senang sawah, ladang boleh, tapi jangan sampai melupakan apa itu kehidupan di akhirat yang kehidupan itu akan kekal abadi. Terus surat yang satu lagi mas, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 64 kasih
sama artinya kalau mungkin di anu dan masa kalau ayat itu cek do ngalahke kepentingan akhirat ya tembunge ya piye ya banten nek ora banten ya yo piye sing jenenge ora banten masa ya kon maksa enggak. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata laibal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ayat yang artinya hampir sama atau bahkan sama. Mungkin masih banyak ayat-ayat yang masih menerangkan seperti itu. Nah, karena keterbatasan itu baru yang mengerti baru 3 ini. Pramila monggo sepindah malih dimakan kalau Bapak Tempo Ibu. Boleh kalau panjang sami wong nyatane nopo nggih? Surat diselak ae meneh nek kalau panjang sami niku gesang wonten ing alam dunya niku yo perlu pakaian, perlu makan, perlu minum dan lain sebagainya. Tapi ingat jangan sampai melupakan kepentingan di akhirat. Niku ingkang nomor 9. Ingkang salajengipun wonten ing mriki monggo Mas dipun maos mulih wonten ing halaman 5 yen hadis niku yang tengah. Brosur halaman 5. Di dalam hadis juga disebutkan an Qaisin qala sami'tu mustawitan aqabani firin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya bil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isma'u hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yamin fa yanzur bima yarji'u rawahu Muslim. Dari Qais ia berkata, aku mendengar Mustawrid saudara dari Bani Bihar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. Yahya, yakni perawi, sambil menunjukkan jari telunjuknya. Maka lihatlah seberapa air yang menetes kembali. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2193 nomor 55. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, bila wonten ing hadis niki tasih dipun kuwataken malih ngingi betapa tidak ada harganya kehidupan di dunia menika. Kehidupan di dunia menika digambarkan wonten ing mriki seperti kita menelurkan jari di lautan. Berapa kita lihat yang netes kembali air yang telah nempel di jari kita, terus yang nempel itu pirang tetesan. Apa pernah tes, apa orang tetesan. Nah itulah kenikmatan yang sedikit sekali. Artinya apa? Karena air laut yang sekian itu, yang sekian banyak itulah kenikmatan yang sesungguhnya, seperti digambarkan air laut yang luas dan yang banyak itu. Nah kehidupan di dunia itu yang netes itu tadi, yang katut netes itu yang sangat kecil sekali itu tadi. Tapi yang sangat kecil itu berbagai penjuru, berbagai orang merebutnya sampai lupa yang sesungguhnya, seperti kenikmatan yang banyaknya seperti air laut yang luas dan yang banyak itu. Kebanyakan orang malah lalai atau tertipu atau tidak menghiraukan. Maka dari itu kepada panjenengan sami selaku orang yang mengaji, yang sering diingatkan, tentu tidak mudah tertipu atau tergoda keindahan dunia, tetap mengikuti atau menjalani setiap saat perintah-perintah Allah. Coba nanti yang kedua Mas Bapak.
Wa Sa'id bin Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ka'udatin ma saqa kabiran minha sarbata ma'in rawahu Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 383 nomor 2422. Hadis berikutnya dengan artinipun kirang langkungipun menawi dipun jabaraken nggih, karena kehidupan di dunia ini tidak lain, tidak ada harganya sampai digambarnya sampai sayap nyamuk ini cilik banget atau cilik banget, karena tidak ada harganya. Jadi orang nenang gini tulisannya memang di orang-orang kafir, orang-orang non-Islam. Tidak ada orang-orang non-Islam mas. Lagi sing nulis ini iya sing dikali Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah ya. Nanti ini ya kan bantu nih kan. Malah ngapir nih wong ini yang ini. Jadi orang kafir tidak diberi minum walaupun seteguk. Hakikatnya apa? Dan orang kafir ya biar, karena kesenangan di dunia itu cuma sedikit terus menipu lah kesenangan orang kafir ya biar bisa saking kuno. Karena hakikatnya orang-orang kafir kan tidak mengenal halal haram, bahkan orang-orang kafir ya kehidupannya malah dipandang sekilas malah memang orang-orangnya kaya, wong Islam malah kebanyakan orang-orangnya miskin. Sing ngaji ki tumpakane paling ya sing apik ya enek, sing elek oke. Sing elek sing sedengan-sedengani paling apa? Supra 25. Liyane iki yo apik ya, enek kok sithik. Pada dasarnya orang-orang kafir itu kaya-kaya, tumpakane Pajero, Fortuner, Mercy dan lain sebagainya. Tapi yang niku wau nggih dibiarkan oleh Allah. Terserah wong kafir yang tidak percaya kepada Allah, nanti kesenangan itu cuma di dunia ini. Yang seterusnya nanti tempatnya di neraka jahanam. Nah di neraka jahanam itulah tempat-tempat seburuk-buruk tempat istirahat. Kami lo dapat jamin gitu. Rasa silau, rasa gunung, rasa gugupan, rasa jekan, nyawang kehidupannya orang-orang yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini yang notabene orang-orang yang tidak mengimani kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir, ya dia orang yang tidak mengenal hal haram, dia mesti bagiannya oke. Hakikatnya ya di mall, di minimarket, di supermarket dan lain sebagainya. Hakikatnya orang Islam ya terbukti sing bertani ya kira-kira awake sing penting sehat, nanti kembali kepada Allah bisa selamat masuk surga. Nah untuk menguatkan orang kafir kesenangan yang sementara, yang nanti akhirnya kalau di neraka akan kalau minta makan, minta minum, nanti akan diberi cairan yang mendidih atau makanan yang tidak menyenangkan. Coba dibaca surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-24. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 24. Artinya mawon. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti ayat 24 dong. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, ini kan ya pada bagian tsunami ya
orang gumun toh, nah ini orang-orang kafir ya bergerak di muka bumi ini ya ngono kae. Jadi ya mengalahkan secara apa? Tak senenge ya makan komer, minum komer, makan daging babi dan lain sebagainya. Cara mencari rezeki pun tidak mengenal harapan. Yang nanti kalau masuk neraka akan dibakar dengan bahan bakarnya yaitu batu dan manusia. Kalau di surat At-Tahrim ayat 6 kan seperti itu mas. Coba dibuka mas, dibaca mas. Surat At-Tahrim surat ayat ke-6. Ku anfusikum balikum naroikum dan seterusnya itu. Baca artinya aja. 56 ya. Surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak berharga kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu ini yang sami orang-orang yang diajak keluarganya, diajak kepala keluarganya tidak mau beriman dan tidak mau sholat, ya itu tadi sama nanti termasuk orang-orang kafir itu tadi yang ketika masuk neraka bahan bakarnya batu dan manusia. Andai kata bahan bakarnya itu bensin atau kayu, mungkin jantek. Dan terus nek manusia dan batu ini yo suwe terus manusia sejak zaman Nabi Adam nanti mulai zaman tahun terus pirang triliun wong maka betapa awetnya, betapa tidak gampang matine api di neraka. Pramila pejabat sami tentu kemauan ya. Untuk yang kedepannya, untuk selanjutnya itu tadi seperti surat At-Tahrim ayat 6 itu tadi, supaya untuk menjaga dimulai dari pribadinya masing-masing supaya tidak tersentuh api neraka. Bagaimana supaya tidak tersentuh api neraka? Tentu kemauan kalau jawaban sami mungkin selaku kepala keluarga ya menyontohi untuk ngaji, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, untuk menyontohi keluarganya. Yang kadang sudah ada kok yang dicontohi oleh kepala keluarganya sampai hari ini sudah puluhan tahun. Ini aku kan ini Pak Jumadi gitu, belum mau ikut ngaji kan termasuk sudah puluhan tahun. Ya kok kurang-kurang. Lain ngajak saya ini sudah diajak, tapi faktanya petunjuk atau hidayah kemampuan nih. Kalau dapat sami selaku kepala keluarga, isone yokur ngajak, orang iso makso, termasuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu ya kurang. Ketika Nabi Nuh itu mengajak anaknya supaya ikut bapaknya, ya artinya ya ikut perilakunya, ikut menjalankan perintah, tidak dilarangan, sampai pada waktu itu pernah terjadi azab yang paling besar dan paling menakjubkan. Dalam riwayat itu Nabi Nuh itu bikin perahu sampai apa nggih? Karena di padang pasir kok tidak pernah banjir dan tidak mungkin akan banjir kok bikin perahu. Kan ya sangat dilecehkan
banyak atau masyarakat pada umumnya. Sampai dalam riwayat di bahasane oleh di kayak kotoran orang banyak yang sekitar situ sampai penuh. Bayangno perahu di wis tembunge tempat di sini di sini nanti penuh. Nah ketika itu kan ya wajar dong itu di padang pasir yang tidak pernah ada jarang hujan, jarang banjir kok bikin perahu. Nah ketika itu dilanda pada waktu itu ada musibah ya, musibah itu bahasanya nek biyen iki loro gatel ya. Loro gatel, loro cacar atau apa jenis dik pokoknya. Lah ada orang yang buang kotoran di situ kejegur. Nah kejegur itu setelah pulang dari itu beberapa hari malah mari. Nah ketika mari itu kan yo ketok keluar karo kancane. Waktu buang air besar itu kejegur nang perahu neno itu gudeku malah mari. Akhirnya terus berkembang 1 tambah 1 dan seterusnya sampai meluas sampai kotoran yang penuh itu tadi habis. Akhirnya terjadilah setelah habis itu azab yang besar yaitu hujan lebat, angin dan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Akhirnya terjadilah banjir yang sangat dahsyat. Yaitu tadi sampai anaknya disuruh naik kapal ikuti bapaknya tidak mau. Saya mau naik ke puncak gunung yang tinggi ayah, nanti saya tidak akan kebanjiran. Jangan gitu anakku, kalau bahasanya orang Indonesia orang Jawa menumbi. Ini bukan hujan biasa, ini hujan azab, ini akan terjadi azab besar. Terus dikandani gak gelem, akhirnya ketika itu ya terus terjadilah cincit banyu akhirnya tenggelam gelap depan, ya, akhirnya mati. Ya wajar, hati nuraninya orang tua kalau melihat anaknya tersiksa kan ya sakne akhirnya ya minta tolong kepada Allah supaya diselamatkan anaknya, berdoa minta diselamatkan anaknya. Apa jawabannya? Jawabannya Allah, walaupun itu dohiriyah anakmu, nanging kuwi dudu keluargamu. Yaitu tadi karena tidak mau mengikuti perintah dan tidak mau menjalani melaksanakan perintah, tidak mau mengingkari larangan. Akhirnya yaitu tadi kemampuan seorang nabi pun untuk mengajak anaknya pun terjadi tidak bisa. Nah dia kata qadarullah qadar panjang sami di surah kurang-kurang adanya keluarga, anak, istri orang belum melok ngaji. Jadi saya yakin walaupun belum ngaji akan tetapi dia sudah sholat. Akan tetapi yaitu tadi dalam bahasa Al-Qur'annya itu orang itu tidak akan menjadi baik kalau orang itu jauh dari tuntunannya. Dan tuntunannya orang hidup apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Andai kata orang itu baik tanpa Al-Quran dan Sunnah, saya yakin Nabi yang kita kenal ada 25 gitu. Ada 25. Saya yakin yang 24 itu sudah membawa Al-Quran. Tapi Allah tasih mutus Nabi yang terakhir yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad. Nah itu menunjukkan bahwa dari 24 tadi dia sudah membawa Al-Quran, sudah membawa petunjuk, tapi pelengkapnya tetap Nabi Muhammad. Andai kata tanpa Al-Quran orang itu sudah baik, tentu Allah tidak mengutus Nabi Muhammad turun ke bumi membawa Al-Quran. Dan itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau di belakang dicetak nono, kalau dapat yang sami ini orang gelem ngaji yo akan sangat mungkin tidak akan menjadi baik.
Nah kita akan menjadi baik diri kau kados sonten menika keluarga panjang sami keluar dari rumah menyisihkan waktu untuk mencari di menika ilmu supados keluarga panjang sami samangke artine taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi keluarga panjang sami nomor Al-Quran itu bahasane bahasa Arab, sangat tidak mungkin keluarga panjang sami kalau belajar Al-Quran kok tidak membaca artinya. Ya seperti digambarkan oleh Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCLHUM itu seperti air yang mengalir, ya sekur liwat tok tanpa bekas. Tapi kalau kita panjang sami kebetulan yang sudah mengaji di MTA ini setelah membaca Arabnya karena kita tidak sekolah bahasa Arab, berarti kalau tidak mempelajari artinya, ya tidak mungkin kita akan mengerti maksud dan tujuan apa yang ada di kandungan Al-Quran itu tadi. Nah kalau tidak mengerti, ya kita tidak memandang rendah. Ternyata di luar sana ya seperti singkulatur kalau ngajeng. Ketika dan Ramadan itu baca Al-Quran ya kata pindho ping 3 bahkan sing ping 5, ya itu setelah bar ya kan. Amarga ya niku mau yo tidak memahami artinya baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Akhirnya ya seperti air yang mengalir lewat begitu saja. Kanti seperti itu. Hakikatnya apa kita sudah mengajak keluarganya, syukur mau ya kalau belum mau ya digeletai. Tentu mau menaruh harapan yang sangat besar sekali ketika keluarga panjang sami nanti di akhir kehidupan keluarga panjang sami bisa masuk surga sejak dari nenek moyangnya, dari anak dewe, putune dan lain sebagainya. Coba dibuka surat Atur surat ke-52 ayat ke-21. Surat At-Tur surat 52 ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itu Bapak Ibu mungkin sakit dipun ulang-ulang wonten ing dalem nggih. Berarti saya yakin nek ditari ngono keluarga panjang sami di akhir kehidupan nanti nek iso ya saya yakin kalau bisa semua keturunan kita, keluarga kita bisa menjalankan perintah meninggalkan larangan, yaitu nanti akan diketemukan anak-anak kita, anak cucu kita di surga nanti. Nanti di sana akan diketemukan dan saya yakin pasti senang. Karena di surga pun semuanya adalah menyenangkan. Semuanya adalah menyenangkan, kekal abadi. Orang yang di sana pasti tidak akan kecewa karena apa yang diharapkan, apa yang diinginkan akan tercapai semua. Tentang kondisi surga, misalnya coba surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25 Mas. Nanti orang-orang yang di surga itu akan, kalau yang dari kampung nanti akan diberi pasangan-pasangan yang suci atau nek bahasane kula jabajan sami widodari sekethi yo hampir kok iya aku yo bahasane ngene Mbak Juliana mesti sekethi yo apa ya ora ngerti. Moga surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman
dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Niku Bapak Ibu, masih banyak lagi ini yang yang menerangkan tentang surga. Kalau tiap menerangkan surga sampai tiap ayat akan menerangkan di bawahnya ada sungai yang mengalir seperti bengawan dan seperti pokoknya ya sungai yang mengalir. Nah masalahnya apa kok digambarkan? Karena ayat ini turunnya di negeri Mesir, di negeri Arab sana, yang kondisi di sana kan kering, pegunungan pada pasir. Nah begitu orang-orang iman yang di sana itu mengharapkan kalau diberi gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu menjalankan perintah tinggal perintah, nanti akan saya masukkan ke surga. Nah surga itu yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dan ini orang Indonesia ini, ya kapan dia gumpul, wong nang tawa mau kono air terjun ini buat 3 setahun aja ini putus air terjun ini ora putus ora sah, ora pati gumpul. Tapi kalau di negeri Mesir, di negeri Arab sana yang notabene padang pasir, panas ya sangat panas sekali, ya mesti ngiler, biasanya ngiler pengen sekali. Yaitu belajar panjang Sami yang akhirnya setiap surat itu hampir di kalau menerangkan tentang surga itu diberi gambaran sungai yang mengalir. Satu lagi mas, yang terakhir, orang roti baik setelah jam 5 itu cara pribadi ya, cara nyalon guru gairah berarti durasinya 1 jam clear masuk terus. Ya kita kok ngarep yo digawe pengumuman bela-belaan kalau bahasane itu ya wis menedaki. Wong sayangi napa Bapak Ibu biasanya nek ustaz yang ada di kita itu luput kok ngarep kok kuwi nek DRS ya SPDI, MPD, SPD utawa